Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rian Riyadi, Nisrina Rahel Nurjaya, dan saya sendiri Syarah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi dasar MRA atau Moderated Regression Analysis. Nah, di sini sudah ada contoh judul penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu MRA atau Moderated Regression Analysis. MRA itu merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi, perkalian dua atau lebih variabel independen. Selanjutnya ada bentuk persamaan MRA, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2Z ditambah beta 3 X1 kali Z. Nah, di mana Y ini sebagai kinerja manajerial, X1 sebagai partisipasi anggaran, dan Z sebagai komitmen organisasi. Yang terakhir itu X1 kali Z itu sebagai partisipasi anggaran dikali komitmen organisasi. Selanjutnya itu ada beberapa metode MRA metode variabel MRA, yaitu yang pertama variabel dependen yang disimbolkan dengan huruf G, variabel independen yang disimbolkan dengan X1, variabel independen 2 yang disimbolkan dengan X2, variabel untuk melakukan moderasi disimbolkan dengan Z, variabel interaksi pertama yang disimbolkan dengan X1 kali Z, dan variabel interaksi kedua yang disimbolkan dengan X2 dikali Z. Selanjutnya ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menganalisis variabel MRA, yaitu yang kriteria pertama yaitu kuasi moderator yang merupakan langkah perhitungan moderator semu. Nah, apabila pengaruh dari variabel Z terhadap Y mempengaruhi dua variabel X, maka hasil yang didapatkan adalah signifikan. Kuasi modern merupakan langkah yang dipakai untuk moderasi hubungan antara dua variabel, yakni variabel independen dan dependen. Kriteria kedua yaitu moderator murni atau pure moderator. Cara ini dilakukan apabila pengaruh Z terhadap Y pada estimasi pertama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang lain. Kriteria ketiga yaitu prediktor moderasi, di mana kriteria ini dilakukan apabila pengaruh Z terhadap Y pada estimasi pertama hanya memberikan pengaruh pada satu variabel, yakni variabel X1. Yang terakhir itu kriteria keempat, yaitu disebut sebagai homologizer moderasi, di mana kriteria ini terjadi apabila pengaruh Z dan Y memberikan pengaruh interaksi hanya pada variabel X2, namun tidak membuat variabel X1 berubah. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya itu ada materi mengenai pengolahan data MRA yang akan dijelaskan atau dibawakan oleh Nisrina Rahel Nurjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Rahel Nurjaya. Di sini akan menerangkan tutorial bagaimana sih langkah-langkah pengolahan data dengan metode Moderated Regression Analysis dengan menggunakan aplikasi SPSS ya di sini. Di sini kan sudah tertera ya. Ada 14 data di mana saya hanya menggunakan variabel Y sebagai dependen dan satu variabel independen yaitu X1, variabel moderati atau variabel Z, dan di sini ada variabel X1 dikali dengan
variabel Z ya, kayak gitu. Nah, di mana di 14 data ini Y di sini menunjukkan sebagai kinerja manajerial ya. Lalu variabel X1 sebagai partisipasi anggaran, variabel Z sebagai komitmen organisasi, dan X1 kali Z itu perkalian antara partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya ya. Nah, di SPSS ini tadi saya memencet tombol data new data ya untuk menampilkan proses analisis data baru pada SPSS. Nah, di variable view klik ya tombolnya variable view. Nah, tulis saja di name ini masukkan variabel yang akan kita pakai ya. Tadi saya menggunakan variabel Y, terus variabel independennya 1 yaitu X1, variabel moderasi Z, dan X1 kali Z ya. Nah, di kolom label ini menerangkan keterangan dari variabel yang ada, di mana variabel Y ini menunjukkan sebagai kinerja manajerial ya. Lalu X1 ini menunjukkan partisipasi anggaran ya. Nah, lalu di variabel Z ini menunjukkan komitmen organisasi. Lalu X1 kali Z ini merupakan perkalian antara partisipasi anggaran yang dikali dengan komitmen organisasi ya. Kita copy paste aja gitu ya supaya cepat. Sini copy lalu paste. Nah, seperti ini. Setelah kita input variable view, kemudian kita beralih kepada data view ya. Pencet saja tombol data view. Nah, variabel Y ini merupakan kinerja manajerial ya. X1 lalu variabel Z dan X1 kali Z juga sebenarnya tidak perlu input manual datanya ya, karena kita sebelumnya ada tabel datanya. Jadi kita hanya copy paste saja ya dari 4 ini ya, dari data sebelumnya, dari awal variabel Y sampai akhir variabel X1 kali Z gitu ya. Kita masukkan saja, copy paste. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, itu setelah kita input semua data jumlah-jumlahnya, kita masukkan saja ke dalam regresi ya. Pencet analis, regression, lalu linear. Nah, jika sudah ditampilkan tab linear regression ini, di sini kan ada dependen ya. Di sini ada bacaan dependen. Nah, variabel dependen kita di sini kan kinerja manajerial ya. Variabel Y di sini tinggal kita masukkan saja ke kolom dependen ini, bisa klik 2 kali setelah blok kinerja manajerial. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita isi kolom independence-nya. Untuk regresi pertama ini kita masukkan X1 ya, X1 saja, karena memang di sini kita hanya punya satu variabel independen, di mana di sini variabel independennya adalah partisipasi anggaran.
blok saja partisipasi anggaran, klik 1 kali, lalu klik 2 kali pada kolom independen. Nah, nanti jadi berpindah seperti ini ya. Kolomnya terisi. Setelah itu, pencet tombol OK di paling bawah dari tab linear regression, bawah kiri ya. Nah, maka akan ditampilkan hasil regressionnya, hasil regresinya ya. Nih, yang kita pakai hasil regresinya itu hanya di bagian tabel model summary dan tabel koefisien gitu. Kita lanjutkan kepada regresi yang kedua ya. Di sini kan sudah terisi ya kolom dependen dan independennya karena tadi kita sudah melakukan regresi pertama. Di regresi kedua ini kita hanya tambahkan saja variabel z-nya ya ke kolom independen. Bisa di drag komitmen organisasinya ke kolom independen seperti ini. Lalu tambahkan juga variabel x1 kali z ya ke kolom independen. Sama seperti tadi, klik 1 kali untuk menandai, lalu drag, pindahkan ke kolom independen. Nah, jika sudah terisi begini, kita klik OK seperti tadi ya, di bagian paling bawah tab linear regression, bawah kiri. Oke. Nah, maka akan ditampilkan pula hasil regresi keduanya ya. Sama seperti tadi, kita hanya akan menggunakan model summary, tabel model summary dan tabel koefisien. Lalu kita bisa simpulkan ya dari hasil regresi ini. Pada hasil output regresi linear pertama, kita hanya gunakan tabel koefisien dan model summary ya di sini. Nah, pada tabel koefisien ini bisa kita lihat ya pada bagian nilai signifikasi variabel partisipasi anggaran itu kan sebesar 0,000 ya, dimana 0,00 ini kurang dari 0,05. Nah, dan ini sesuai dengan kriteria. Dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja manajerial gitu ya. Nah, lalu di tabel model summary kan diketahui pada R² itu sebesar 0,741 ya. Nah, 0,741 ini kita kalikan 100% untuk mengetahui berapa sih sumbangan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, dan 0,741 dikali 100% ini adalah 74,1%. Lalu selanjutnya di persamaan regresi kedua ini kan ada tabel koefisien juga ya. Nah, dari tabel koefisien ini kan kita bisa lihat nilai signifikasi partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi itu sebesar 0,634. Dan 0,634 itu lebih besar ya dari 0,05, maka ini tidak masuk ke dalam kriteria dan dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi, variabel Z, tidak mampu memoderasi pengaruh variabel partisipasi anggaran, variabel X1, terhadap variabel Y, variabel kinerja manajerial begitu. Lalu beralihlah kita kepada kesimpulan model summary ya. Tabel model summary ini kan diketahui R²-nya 0,836 dikali 100% itu 83,6%. Nah, jadi
diketahui bahwa sumbangan partisipasi anggaran X1 itu terhadap kinerja manajerial variabel Y setelah ada variabel moderasi atau komitmen organisasi itu sebesar 83,6% gitu ya. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran itu berpengaruh signifikan ya terhadap variabel kinerja manajerial. Lalu sumbangan partisipasi anggarannya itu terhadap kinerja manajerial sebesar 74,1%. Namun, di sini variabel komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja manajerial. Dan dapat disimpulkan juga bahwa sumbangan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial setelah adanya moderasi variabel tersebut yaitu komitmen organisasi sebesar 83,6%. Nah, jadi segitu saja ya mengenai tutorial bagaimana sih pengelolaan data moderate regression analysis ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, terima kasih. Saya mohon undur diri, kurang lebihnya dimohon maafkan ya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.